Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Zainab Asafar, kedua Ganes Sarila, ketiga Waraya, keempat Ani Monika Sapitri, kelima Asbiani Saputri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertama, pengertian akad, kedua, syarat-syarat akad, dan ketiga, rukun akad. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akad transaksi dalam Islam. Akad memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah. Bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh akibat hukum yang sangat luas. Dengan sahnya akad, sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah sesuatu, kewenangan, tanggung jawab, dan kegunaan sesuatu. Atas dasar inilah, kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk diuraikan sebelum berbicara tentang berbagai persoalan muamalah dalam Islam. Sekian, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu akad. Menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, maka itu disebut akad, yaitu ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut ukut. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah akad berarti ikatan dan persetujuan. Akad menurut Hasbi Asy-Syidiki bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara yang karenanya timbullah beberapa hukum. Sedangkan definisi akad menurut istilah fuqaha dapat dirumuskan sebagai berikut. Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Definisi lain akad menurut istilah adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih apabila tidak sejalan dengan kehendak syara, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul. Saya akan menjelaskan syarat-syarat akad. Berdasarkan unsur-unsur akad, para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad. Yang pertama, syarat terjadinya akad atau syurut al-in'iqad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai dengan nomor syara'. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat dibagi dua bagian, yaitu syarat umum atau ammah dan bersifat tertentu atau khassah. Umum ialah rukun yang selalu ada tiap akad. Yang bersifat khusus ialah seperti syarat harus ada saksi pada akad nikah. Yang kedua, syarat sah akad atau syurut al-sihah.
Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak akad. Adapun syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 hal, yaitu al-jahalah atau ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi atau penanggung dan yang bertanggung jawab. Yang kedua, al-ikrah atau keterpaksaan. Yang ketiga, at-tauqit atau pembatasan waktu. Yang keempat, al-gharar atau ada unsur ketidakjelasan atau fiktif. Yang kelima, al-darar atau ada unsur kemudaratan. Dan yang keenam, al-syarathul fasid atau syarat-syaratnya rusak. Syarat pelaksanaan atau syurit an-nafas, yakni adanya unsur kepemilikan atau al-milk dan kewenangan atau al-wilayah. Orang yang tidak berwenang atau fuduli adalah sah tidaknya, tetapi tidak akibat hukumnya tidak dapat dilaksanakan. Syarat keharusan atau syuruf al-lazum, bahwa yang menjadi dasar akad adalah kepastian, yaitu tidak ada atau terhindar dari khiyar. Apabila masih ada khiyar, akad dapat dibatalkan. Rukun akad. Rukun akad menurut para ulama adalah 1. Kesepakatan untuk meningkatkan diri atau sigat. Sigat adalah ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja, yang menunjukkan qabul dari pihak lain atau secara otomatis. Syarat sigat. Pertama, maksud sigat itu harus jelas dan bisa dipahami. 2. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Ketiga, ijab qabul dilakukan berturut-turut. Dan yang terakhir, keinginan untuk melakukan akad saat itu bukan pada waktu mendatang. 2. Pihak-pihak yang berakad atau al-muttaqidain atau al-qidain. Pelaku akad yang dimaksud bisa 1 orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Syarat pelaku akad. Yang pertama, ahliyah. Yang kedua, wilayah. 3. Objek akad. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad. Pertama, barang yang masyru' atau legal. Kedua, barang bisa diserah terimakan saat akad. Ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Keempat, harus ada pada waktu akad. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.